Maaf itu bercanda, yang ini serius ya guys. Sebelum kita memulai materi pembahasannya, mari kita berkenalan dulu ya. Tak kenal maka tak sayang. Naf sudah kenalkan, pasti sudah sayang. Tapi tidak lalai, laksanakan kewajiban kuliahmu, manajemen waktumu dengan baik, maka kuliah akan terasa menyenangkan. Mari kita simak baik-baik mengenai pembelajaran peninggalan sejarah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, baiklah saya di sini akan menjelaskan tentang peninggalan sejarah di Indonesia, mata pelajaran IPS kelas 4, tema 5, subtema 1. Simak video ini sampai selesai ya, supaya anak-anak paham akan materi ini. Yuk kita mulai pembelajarannya. Ada berbagai macam bentuk peninggalan sejarah yang bisa ditemui di Indonesia yang dipengaruhi oleh keberadaan kerajaan bercorak Hindu, Buddha, dan Islam di masa lampau. Peninggalan sejarah di Indonesia. 1. Karya sastra. 2. Prasasti. 3. Candi. 4. Patung. 5. Tempat ibadah. 6. Benteng. 7. Makam raja. 8. Keraton atau istana raja. 1. Karya sastra. Karya sastra. Indonesia memiliki banyak sastrawan di masa lampau. Hasil karya sastrawan tersebut tidak lekang oleh zaman dan menjadi benda peninggalan sejarah. Karya sastra. Beberapa peninggalan karya sastra. 1. Kitab Suta Soma, Empu Tantular. 2. Kitab Negara Tirtagama, Empu Prapanca. 3. Kitab Mahabharata, Resi Wyasa. 4. Kitab Ramayana, Empu Walmiki. Nah, selain keempat kitab yang telah disebut kakawin atau disebut kitab, itu masih ada banyak lagi anak-anak. Contohnya, ada kitab Arjuna Wiwaha, ada kitab Semara Dewahana yang dikarang oleh Empu Darmaja, dan masih banyak lagi. Kedua, prasasti. Prasasti merupakan benda peninggalan sejarah berupa tulisan pada batu yang dibubuhi dengan huruf Pallawa atau bahasa Sanskerta. Nah, biasanya tidak hanya tulisan, tapi ada juga yang berbentuk sebuah bentuk tertentu. Juga bisa dikatakan sebagai prasasti. Prasasti berfungsi sebagai penyumbang informasi mengenai sejarah masa lalu bangsa Indonesia. Tulisan yang ada di prasasti itu biasanya menceritakan kejadian atau yang terjadi pada masa lampau. Beberapa peninggalan prasasti. 1. Prasasti Muara Kaman yang ditemukan di Kerajaan Kutai atau pada masa Kerajaan Kutai. Kemudian ada prasasti Kebon Kopi ditemukan di Kerajaan Tarumanegara. Prasasti ini juga dikenal sebagai prasasti Tampal Gajah. Kalau anak-anak perhatikan, itu seperti bekas telapak kaki gajah. Itu sebabnya prasasti Kebon Kopi disebut sebagai prasasti Tapal Gajah. Selanjutnya ialah prasasti Tugu yang berasal dari Kerajaan Tarumanegara. Selanjutnya ialah prasasti Telaga Batu yang berasal dari Kerajaan Sriwijaya. Nah, prasasti-prasasti yang lainnya itu banyak. Misalnya di Tarumanegara selain ada Kebon Kopi, prasasti Jambu, prasasti Pasir Awi, prasasti Muara Jatan, dan sebagainya.
itu banyak sekali prasasti-prasasti yang ditemukan di kerajaan tertentu. Yang ketiga adalah candi. Candi merupakan peninggalan sejarah berupa bangunan kuno dari batu yang berfungsi sebagai tempat pemujaan umat Hindu dan Buddha. Beberapa peninggalan candi. 1. Candi Borobudur berada di Magelang, Jawa Tengah. Candi ini adalah candi terbesar di Asia Tenggara. Kemudian ada Candi Prambanan yang berada di Klaten, Jawa Tengah. Ini untuk peribadahan umat Hindu. Sedangkan Borobudur tadi itu untuk umat Buddha. Selanjutnya ialah Candi Tikus berada di Mojokerto, Jawa Timur. Dan masih banyak lagi candi-candi yang tidak saya sebutkan. Contohnya Candi Mendut yang berada di Magelang, Jawa Tengah juga. Dan Candi Sewu yang berada di Magelang juga. Dan ada lagi Candi Kidal yang berada di Malang, Jawa Timur. Dan masih banyak lagi candi-candi yang berada di Indonesia. Selanjutnya nomor 4, patung. Patung merupakan peninggalan sejarah berupa patung. Umumnya dapat kita jumpai di dalam komplek candi. Beberapa peninggalan patung. 1. Patung Buddha yang ditemukan di Candi Mendut. 2. Patung Roro Jonggrang yang ditemukan di Candi Prambanan. 3. Patung Kendedes yang ditemukan di Candi Singasari. Kemudian ada patung Airlangga yang ditemukan di Belahan, dan masih banyak lagi patung-patung yang ditemukan. Yang selanjutnya nomor 5 ialah tempat ibadah. Tempat ibadah. Banyak tempat ibadah bersejarah yang berada di Indonesia. Tempat ibadah tersebut berupa masjid, gereja, pura, dan sebagainya. Nah, contoh beberapa peninggalan tempat ibadah. 1. Masjid Raya Banda Aceh di Nanggro, Aceh Darussalam. Selanjutnya ialah Kelenteng Sampokong berada di Semarang. Selanjutnya ialah Gereja Katedral Jakarta yang berhadapan dengan yang namanya Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal itu juga termasuk ke dalam peninggalan sejarah. Selanjutnya ialah Pura Besakin berada di Besakin, Bali. Itu contoh dari tempat ibadah. 6. Benteng merupakan tempat pertahanan diri dari musuh pada masa penjajahan. Jadi pada masa penjajahan dan kerajaan dulu, benteng digunakan sebagai pagar atau tempat pertahanan dari serangan musuh. Bentuknya kurang lebih seperti pagar mengelilingi. Contoh benteng. Beberapa peninggalan benteng. Benteng Vastenburg yang berada di Surakarta, yang saat ini dijadikan tempat wisata di Surakarta. Selanjutnya ialah Benteng Fradeburg berada di Yogyakarta. Selanjutnya ialah Benteng Surosowan berada di Banten. Dan masih banyak benteng-benteng yang ditemukan di Indonesia. Misalkan Benteng Jagaraga yang berada di Bali dan Benteng Bonjol yang berada di Sumatera Barat, atau Benteng Kuto Besa yang berada di Palembang, Sumatera Selatan. Selanjutnya nomor 7, Makam Raja. Makam Raja merupakan tempat pemakaman raja-raja atau anggota keluarga raja. Di masa lampau, Indonesia terdiri atas beberapa kerajaan. Ada Majapahit, Sriwijaya, Mataram, Pajajaran, dan lain sebagainya. Dan di setiap kerajaan pasti memiliki yang namanya raja.
dan raja memiliki anggota keluarga raja. Biasanya makam raja dibuat dengan semegah mungkin atau sebagus mungkin oleh keluarga kerajaan. Makam raja. Beberapa peninggalan makam raja. 1. Makam Raja Mataram berada di Imogiri, Yogyakarta. 2. Makam Raja Demak berada di Masjid Demak. Selanjutnya ialah makam Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik di Gresik, Jawa Timur. Dan masih banyak makam-makam raja yang dapat kita temui di Indonesia. Kemudian yang terakhir atau yang kedelapan adalah keraton. Keraton zaman dahulu bangsa Indonesia terdiri atas beberapa kerajaan-kerajaan. Setiap kerajaan memiliki raja yang bertempat tinggal di keraton atau istana raja. Keraton, beberapa peninggalan keraton. 1. Keraton Kasepuhan berada di Cirebon. 2. Keraton Kasunanan berada di Yogyakarta. 3. Keraton Mangkunegara berada di Surakarta. Dan Keraton Istana Maimun berada di Medan. Nah, keraton ataupun istana ini dapat kita kunjungi saat ini sebagai tempat wisata sejarah. Nah, itulah tadi yang bisa saya jelaskan mengenai peninggalan bersejarah yang berada di Indonesia.